Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Percikan Hati, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Bacaan Injil tersebut mengetengahkan kepada kita kisah tentang 70 murid Yesus yang kembali dari tugas perutusan mereka. Dikatakan di situ bahwa mereka berhasil menundukkan roh-roh jahat. Yesus mengatakan kepada mereka, "Berbahagialah, bukan karena roh-roh itu tunduk kepadamu, melainkan karena namamu terdaftar di surga." Kemudian Yesus sendiri bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu tersebut disembunyikan kepada orang yang cerdik dan pandai, tetapi justru dinyatakan kepada orang yang kecil dan sederhana. Kemudian Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu telah lihat itu, tetapi mereka tidak dapat." Saudara-saudari terkasih, jika kita perhatikan dengan baik bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mengajar kita untuk senantiasa bersukacita dan mengucap syukur. Bahkan Yesus sendiri mempraktekkan bahwa dia bersyukur kepada Bapanya. Kita adalah orang-orang yang terbiasa bahkan sering untuk berdoa. Tapi mari kita perhatikan cara berdoa kita, cara berkomunikasi kita kepada Tuhan. Apakah dalam doa itu kita senantiasa melulu meminta kepada Tuhan? "Ya Tuhan, saya minta ini. Ya Tuhan, saya ingin ini. Ya Tuhan, saya mohon ini. Saya perlu ini. Saya mengharapkan ini." Apakah pernah dalam doa-doa kita sepenuhnya bersyukur, mengucap syukur dan bersukacita atas segala hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita? Atau mungkin kita hanya bersyukur kepada Tuhan ketika hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika hal itu cuma menurut kita hal yang biasa, hal-hal yang kecil, hal-hal yang rutin, hal-hal yang sederhana, kita tidak mengucap syukur. Atau bahkan kita tidak merasa perlu untuk bersukacita dan bersyukur ketika hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang susah dimengerti, bahkan hal-hal yang membawa penderitaan, yang membuat batin kita menjadi berat. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Yesus mengajak kita untuk senantiasa bersukacita dan mengucap syukur. Karena kalau kita ingin menghitung-hitung apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, maka kita akan melihat dan menyaksikan bahwa begitu banyak karya Tuhan yang pantas untuk disyukuri. Meskipun itu bagi mata manusiawi kita, bagi batin manusiawi kita mengatakan bahwa itu hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak pantas disyukuri. Apalagi jika hal-hal itu adalah hal-hal yang sulit dimengerti, hal-hal yang membuat kita justru merasa terbebani atau menderita. Mungkin ada yang memang bertanya, mengapa saya harus mensyukuri hal-hal yang sulit saya mengerti dalam kehidupan saya, apalagi hal-hal yang berat? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang senantiasa bersukacita dan mengucap syukur dalam segala sesuatu adalah orang-orang yang akan mampu untuk melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dari sisi pandang yang positif. Ia akan mampu untuk menjalani kehidupan yang berat sekalipun dan melihat sesuatu yang berharga dari situ. Maka dia akan menghadapi kehidupan ini dengan penuh pengharapan, dengan optimisme, dengan sukacita. Bersyukur kepada Tuhan juga adalah tindakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan selalu baik dan Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan pertolongan senantiasa. Dengan kata lain, orang yang senantiasa bersukacita dan bersyukur adalah orang-orang yang memberi makan kepada jiwanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacitalah
dan mengucap syukurlah senantiasa.